Salam Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas mengenai topik tentang kuda putih, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Ini Bapak Ibu ya, istilah-istilah yang ada di dalam kitab Wahyu nih Bapak Ibu. Benarkah ada dua versi kuda putih di dalam kitab Wahyu atau kitab Apokalips ini? Memang terdapat dua penggambaran tentang kuda putih ya. Namun keduanya muncul di dalam konteks dan makna yang sangat berbeda Bapak Ibu. Ini sering membingungkan jika tidak dibedakan dengan jelas ya. Berikut ada penjelasan lengkap, sistematis, dan teologisnya Bapak Ibu ya. Kuda putih pertama itu kuda putih yang digambarkan di dalam kitab Wahyu 6 ayat 2 Bapak Ibu. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ia dikaruniai sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini konteksnya adalah pembukaan meterai yang pertama ya di dalam kitab Wahyu ya. Ini adalah bagian dari 7 meterai yang dibuka oleh anak domba yaitu Yesus sendiri. 4 meterai pertama mengungkapkan 4 penunggang kuda, sering disebut sebagai 4 penunggang kuda dari zaman akhir atau Fall of the Apocalypse ini. Interpretasi umumnya ada dua pandangan utama tentang siapa penunggang kuda putih ini, Bapak Ibu. Pandangan pertama, simbol antikristus atau penipuan rohani. Mengapa dikatakan demikian? Ia menyerupai Kristus ya. Kuda putih adalah simbol kemenangan dan kemurnian, tetapi hanya meniru Bapak Ibu ya. Ia memegang panah tanpa busur. Kekuatannya memang tampak tapi kosong ini Bapak Ibu ya. Mahkota tunggal yang diberikan bukan diperoleh loh. Merupakan lambang kuasa yang diizinkan atau diperoleh tanpa usaha, tapi bukan kekuasaan yang sejati ini. Banyak penafsir percaya ini menggambarkan penyesatan di akhir zaman, yaitu pemimpin dunia atau agama yang muncul dengan topeng kebenaran tapi menyesatkan, Bapak Ibu. Kesimpulan umum tentang pandangan ini adalah representasi dari tipu daya ya, dan penyesatan rohani yang mendahului peperangan, kelaparan, dan kematian dari 3 penunggang kuda yang akan datang berikutnya ini, Bapak Ibu. Ya. Pandangan yang kedua, ini pandangan yang sifatnya minor ya. Artinya tidak banyak yang berpendapat demikian ya. Yaitu Kristus sebagai penakluk Injil. Jadi kuda putih ini diibaratkan penunggangnya adalah Kristus sebagai penakluk Injil. Kontras sekali nih Bapak Ibu ya. Sebagian kecil penafsir melihat ini sebagai simbol penyebaran Injil dan kemenangan Kristus ini. Tapi ini kurang kuat ya, karena konteks Wahyu 6, ini istilah ini muncul di Wahyu pasal 6, itu bersifat penghukuman, bukan penyelamatan Bapak Ibu. Jadi tidak ada peran Kristus di dalam situ. Kuda putih yang kedua, ini muncul di kitab Wahyu 19 ya, pasal 19 di ayat 11 sampai 16 ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan namanya ialah Firman Allah. Tidak dapat dipungkiri lagi, ini adalah konteks tentang kedatangan Yesus yang kedua di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran Yesus Kristus sendiri ya, datang sebagai raja dari segala raja dan hakim akhir zaman ini. Ia menunggang kuda putih, lambang kemurnian, kemenangan dan kuasa kerajaan Allah ini. Ya, ciri penunggang kuda. Namanya ya dari yang setia dan yang benar, jelas adalah Sang Firman sendiri, Bapak Ibu.
Matanya seperti nyala api. Ini adalah simbol kemahatauan ya. Memakai banyak mahkota, ya, diadema ya. Lambang otoritas penuh dan sempurna ini. Dari mulutnya keluar pedang tajam. Simbol penghakiman berdasarkan firman ini. Ia memimpin pasukan sorgawi. Jadi kesimpulannya adalah ini jelas Yesus Kristus datang di dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia, menaklukkan antikristus dan mendirikan kerajaan kekalnya, Bapak Ibu. Ya. Perbedaan antara kedua kuda putih di Wahyu 6 ayat 2 dengan di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 itu adalah dari sisi kemunculannya atau appearance-nya. Yang satu muncul di awal masa tribulasi ya, sebagai simbol dari penghukuman. Yang satu lagi hadir di akhir masa tribulasi sebagai simbol penghakiman ya. Dari sisi penunggangnya ya. Yang satu adalah antikristus atau penyesat rohani. Yang satu lagi bukan lain adalah Sang Kristus sendiri, Bapak Ibu. Dari senjata yang disandangnya, yang satu memegang panah tanpa busur, simbol kekuatan palsu, dan yang satu menyandang pedang yang keluar dari mulut, lambang kekuatan penuh ini. Dari sisi mahkota yang dipakai, yang satu memakai satu mahkota ya, Stephanos yang artinya mahkota kemenangan, yang satu lagi memakai banyak mahkota, diadema kerajaan. Dari sisi tujuannya, yang satu menipu, menaklukkan dunia, yang satu lagi menghakimi, menaklukkan musuh rohani kita. Ya. Dari sisi sifatnya, yang satu adalah imitasi kemenangan, yang lain adalah kemenangan sejati dan penghakiman yang adil, Bapak Ibu. Mengapa sangat penting memahami ini ya, Bapak Ibu ya, agar umat Tuhan itu tidak mudah tertipu ya oleh kemiripan palsu ya. Karena tidak semua yang terlihat seperti terang adalah Allah. Ingat 2 Korintus 11 ayat 14 menyatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di akhir zaman, penyesatan akan begitu mirip kebenaran. Hanya orang yang hidup di dalam Roh Kudus dan firman yang akan bisa membedakan, Bapak Ibu. Mengingatkan bahwa Kristus akan datang kembali di dalam kuasa dan kemuliaannya, bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai raja dan hakim nih, Bapak Ibu. Ya, apa itu? 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan di dalam kitab Wahyu. Wahyu mencatat ada 3 seri penghukuman utama, yaitu 7 meterai, seal judgment, ya. 7 sangkakala, trumpet judgment. Terakhir adalah 7 cawan, malapetaka terakhir, bowl judgment atau plagues judgment. Ketiganya menggambarkan penghukuman Allah yang meningkat secara progresif terhadap dunia ya. Khususnya selama masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar, Bapak Ibu. Mari kita ungkap apa saja ketujuh meterai yang dibuka di Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan Wahyu 8 ayat 1 ini. Meterai ini dibuka oleh anak domba, yaitu Yesus sebagai tanda dimulainya penghukuman atas dunia, Bapak Ibu. Meterai ke-1, kuda putih. Penunggangnya membawa panah dan mahkota, melambangkan penyesatan awal, mungkin antikristus ini ya, di Wahyu 6 ayat 2 ini. Meterai yang kedua, kuda merah padam, mengambil damai dari bumi, simbol peperangan besar, ini di Wahyu 6 ayat 4. Meterai ketiga, kuda hitam, penunggang membawa timbangan, simbol kelaparan dan inflasi ekonomi ya. Ini di Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Meterai keempat, kuda hijau kekuningan atau pale horse, penunggang bernama maut dan Hades mengikutinya. Ini simbol pembawa kematian atau maut di Wahyu 6 ayat 8, Bapak Ibu. Meterai kelima, jiwa-jiwa martir berseru di bawah mezbah, minta keadilan atas darah mereka, simbol penganiayaan terhadap orang kudus. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Meterai ke-6 terjadi gempa besar, matahari hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan.
Semua tanda-tanda kosmos ini melambangkan awal teror ilahi di Wahyu 6 ayat 12-17. Metra yang ketujuh, diam di surga selama setengah jam. Ini kalau saya tafsirkan ini kira-kira 20 tahun nih diamnya ini. Lambang kesempatan pertobatan terakhir. Lalu dimulailah tiupan 7 sangkakala. Transisi ke penghakiman selanjutnya. Ini semua bisa Bapak Ibu baca di Wahyu 8 ayat 1 ini. Nah, mari kita dengar sekarang tahapan berikutnya, yaitu 7 tiupan sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Tiupan sangkakala ini membawa penghakiman alam dan manusia secara bertahap juga, Bapak Ibu. Tiupan sangkakala yang pertama, terjadi hujan es dan api bercampur darah. Sepertiga bumi, pohon, dan rumput terbakar. Bisa dilihat di Wahyu 8 ayat 7. Tiupan sangkakala kedua, gunung-gunung besar terbakar, dilempar ke laut, sepertiga laut dan kapal rusak. Makhluk-makhluk di laut mati. Di Wahyu 8 ayat 8-9. Tiupan sangkakala yang ketiga, bintang jatuh, wormwood. Sepertiga air tawar menjadi pahit dan banyak orang mati. Wahyu 8 ayat 10-11. Tiupan sangkakala keempat, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Dan kegelapan inilah simbol murka Allah. Wahyu 8 ayat 12. Tiupan sangkakala keempat, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap, dan kegelapan ini simbol murka Allah. Wahyu 8 ayat 12 tadi itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang Wahyu tiupan sangkakala yang kelima ya. Muncul belalang dari jurang maut. Ini yang disebut Abaddon atau Apollyon ya. Menyiksa manusia selama 5 bulan. Inilah simbol serangan iblis Bapak Ibu. Wahyu 9 ayat 1-11. Tiupan sangkakala keenam, dilepaskan 4 malaikat dari sungai Efrat. Tentara berkuda membunuh setengah dari umat manusia di Wahyu 9 ayat 13-21. Dan tiupan yang terakhir yaitu tiupan sangkakala yang ketujuh, kerajaan dunia menjadi milik Kristus. Disertai petir, gempa, dan halilintar ya, pengumuman kemenangan Kristus ini. Wahyu 11 ayat 15-19. Terakhir, 7 cawan murka ditumpahkan, yaitu di Wahyu 16. Ini klimaksnya Bapak Ibu ya. Saya jadi teringat Bapak Ibu ya, ada yang pernah diberikan penglihatan akan sebuah cawan besar yang bergoyang-goyang ya, akan tumpah isinya. Hati-hati Bapak Ibu menafsirkan arti cawan ini ya. 3 dari 4 penafsiran tentang cawan ini itu sangat negatif artinya ya. Kecuali satu yang sangat positif, yaitu cawan perjamuan kudus tentu saja ya. Cawan adalah lambang murka Allah dari yang kecil sampai yang besar. Apalagi jika cawan itu di dalam penglihatan bukan di tangan Bapak Ibu, tapi mengambang di udara, itu lambang kuasa Allah untuk menjatuhkan hukuman Bapak Ibu. Ingat ya, ketika sehari sebelum disesah, Yesus minta kepada Bapa untuk sekiranya mungkin cawan murka sang Bapa itu dilalukan dari dirinya ya. Tapi kemudian Yesus berkata, bukan kehendaknya, tapi semestinya kehendak Bapa lah yang seharusnya terjadi. Ini Bapak Ibu ya. Ketujuh cawan murka ini adalah puncak dari kemurkaan Allah. Tidak ada lagi waktu diberikan. Tidak akan ada lagi penundaan. Dijatuhkan dan ditumpahkan, lugas dan menghancurkan. Ini Bapak Ibu. Cawan yang ke-1 ditumpahkan. Muncul bisul jahat dan bernanah pada penyembah antikristus. Ini di Wahyu 16 ayat 2. Cawan kedua ditumpahkan, laut menjadi darah seperti darah orang mati. Semua makhluk di laut mati di Wahyu 16 ayat 3. Cawan ketiga ditumpahkan, sungai dan mata air menjadi darah karena manusia menumpahkan darah orang kudus. Ini di Wahyu 16 ayat 4 sampai ayat 7. Cawan keempat ditumpahkan, sinar matahari menyengat manusia dengan panasnya yang luar biasa sampai manusia mengutuki Tuhan. Di Wahyu 16 ayat 8-9. Cawan kelima ditumpahkan, kerajaan tahta binatang menjadi gelap, penuh penderitaan dan kegelisahan. Ini di Wahyu 16 ayat 10-11 Bapak Ibu.
Cawan ke-6 ditumpahkan, sungai Efrat dikeringkan, mempersiapkan jalan untuk Armagedon. Ini di Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Dan terakhir Bapak Ibu, waktu cawan ke-7 ditumpahkan, suara dari sorga berkata, sudah terjadi, disertai gempa besar, hujan es besar, penghakiman akhir total. Ini bisa dilihat di Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Nah, kesimpulan dari pola-pola di atas tadi, yang pertama, 7 meterai berfokus pada awal murka Bapak Ibu. Penyesatan dan penderitaan, intensitasnya perlahan bertahap. Yang kedua, 7 sangkakala ditiup, berfokus pada murka yang lebih luas, menyentuh alam dan manusia, intensitasnya mulai cepat dan meningkat. Terakhir, 7 cawan murka, berfokus pada murka yang final dan tidak terhindarkan lagi, super cepat Bapak Ibu. Catatan teologisnya Bapak Ibu, 3 rangkaian ini tidak selalu bersifat kronologis ya. Bisa juga berlapis atau saling mengisi. Ya. Menunjukkan bahwa murka Allah bertahap, memberi waktu untuk pertobatan ini Bapak Ibu. Tapi dunia tetap mengeraskan hati. Akhir dari semua ini adalah kedatangan Kristus ya, penghakiman terakhir dan langit bumi baru di Wahyu 19 ya, sampai dengan Wahyu 22 ini Bapak Ibu ya. Akhirnya ini saya tutup dengan 2 ayat terakhir dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu sekalian. Amin.